Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alhindun Paradisa Bilkis Dan saya Salma Ramadhani. dari kelas 11 2. Di sini kami ingin membaca cerpen tentang Sepotong Senja untuk Pacarku. Jikalau bukan karena cinta jang mulia, musibah itu terada datang. Sajang orang perempuan itu gegabah, tiada mau robah dia poeja pendirian. Jawaban Alima. Sukap yang malang, senja yang kau kirimkan sudah kuterima. Kukira sama lengkap seperti ketika engkau memotongnya di langit yang kemerah-merahan itu. Lengkap dengan bau laut, desiran angin, dan suara hempasan ombak yang memecah pantai. Ada juga kepak burung-burung, lambaian pohon-pohon nyiur dalam kekelaman, sementara di kejauhan perahu layar merayapi cakrawala dan melintasi matahari yang sedang terbenam. Aku pun tahu sukap. Senja yang paling keemas-emasan sekalipun hanya akan berakhir dalam keramaian menyedihkan. Ketika segala makhluk dan benda menjadi siluet, lantas menyatu dalam kegelapan. Kita sama-sama tahu, kehidupan senja itu kepastiannya untuk selesai dan menjadi malam dengan kejam. Manusia memburu senja kemana-mana. Tapi dunia ini fana sukap. Mereka senja. Kehidupan mungkin saja memancar gilang gemilang, tetapi ia merubah dengan pasti. Waktu mengubah segala tanpa sisa, menjadi kehitaman yang membentang sepanjang pantai, hitam, sunyi, dan kelam. Rupa-rupanya, dengan cara seperti itulah dunia ini mesti berakhir. Senja yang engkau kirimkan telah menimbulkan bencana tak terbayangkan. Apakah engkau tahu suaramu itu baru sampai 10 tahun kemudian? Engkau tidak akan tahu sukap. Seperti juga engkau tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dengan senja yang kau kirimkan ini. Senja paling tidak berharga dalam hidupku sukap. Senja sialan yang paling tidak mungkin diharapkan manusia. Senja itu baru tiba setelah 10 tahun. Karena tukang pos yang jahil itu rupanya penasaran dengan cahaya merah keemas-emasan yang memancar di amplop itu sukap. Cahaya itu telah mengganggunya semenjak ia menggenjot sepeda dari kantor pos, berkilau-kilau dan memancar di tas surat yang tergantung di boncengan sepeda. Begitu rupa sehingga cuaca siang hari menjadi kacau, hingga menderu dan ombak terdengar menghempas-hempas. Meskipun ia bersepeda mendaki bukit kapur, demikianlah maka ia suatu ketika berhenti. Dari dalam tas itu terdengar suara-suara. Ia buka tas itu, dan ia melihat kelompok amplop Federal Express yang sudah tidak putih lagi melainkan merah keemas-emasan sukap, seperti senja dengan matahari terbenam di balik cakrawala. Tukang pos itu mengambil amplop tersebut, menimang-nimangnya agak berat juga. Maklum, bukankah amplop itu berisi senja sukap? Senja dengan matahari merah membara yang turun pelan-pelan di balik cakrawala seperti semua senja yang ada di balik kartu pos. Tapi yang kamu kirim itu bukan kartu pos sukap. Yang kau kirim itu senja di tepi pantai dengan kehempas ombak, bau laut, dan angin yang asin. Kamu pikir berapa ton bersyarat pasir di sepanjang pantai itu sukap? Kira-kira sedikit dong. Masa lumayan tukang pos itu buat menggenjot sepedanya mendaki bukit kapur. Buset, kata anak-anak kecil, tahu ada matahari terbenam di dalam amplop itu, lantas bagaimana? Kau tahu sukap, anak-anak di daerah Bukit Kapur begini tidak punya mainan yang aneh-aneh seperti di kota. Mereka hanya tahu kambing dan kerbau, ikan dan belut, sungai dan jagung. Nasi saja jarang mereka sentuh. Anak-anak yang tidak pernah tahu mainan robot berjalan dengan cahaya di dadanya yang berkedip-kedip pasti akan penasaran sekali dengan cahaya senja yang memancar berkailautan merah
dan keemas-emasan itu Sukap. Mereka memang tidak pernah melihat Sukap, karena tukang pos itu yang telah mendahului mereka. Ia menimang-nimang bungkus berisi senja itu, mendengar-dengarkan, dan akhirnya mengintip. Tentu saja di dalam amplop itu dilihatnya senja Sukap. Senja terindah yang paling mungkin berlangsung di muka bumi. Ia mengintip dan terpesona. Ia buka amplop itu, sebetulnya menurut kode etik profesi itu tidak boleh. Tapi manusia manapun bisa melakukan kesalahan, bukan? Ia buka terus amplop itu dan melihat senja dengan ia ingin merah-merah keemasan di dalam sana, di mana mega-mega berpencar seperti perahu di danau memberikan parasnya nyaman dan tenang. Siapa yang tidak suka merasa nyaman dan tenang di dunia ini, Sukap? Di sebuah dunia yang sudah miskin masih bersimbah darah pula. Maka jangan salahkan tukang pos itu, Sukap, jika ia kemudian menjadi begitu penasaran dan memasuki senja yang terbentang. Tidak ada yang tahu apa nasib waktu. Ketika anak-anak akhirnya berkerumunan di sekitar sepeda yang tergeletak itu, mereka hanya melihat cahaya senja kemerah-merahan yang semburut membakar langit. Amplop itu hanya bocor sedikit, tapi akibat sudah begitu rupa, ia semua gara-gara kamu, Sukap. Sukap yang malang, bodoh, dan tidak pakai otak. 10 tahun lamanya tukang pos itu mengembara di dalam amplop. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan di sana. Apakah dia kawin, beranak pinak, dan berbahagia, atau selama itu dia hanya duduk-duduk saja memandang matahari terbenam dengan perasaan kehilangan. Sementara langit yang tadinya merah keemas-emasan perlahan menggelap kebiru-biruan, akan tidak tahu bagaimana cara mematikan senja di dalam amplop Sukap. Sebuah ruangan yang sungguh-sungguh terdiri dari waktu. Apakah waktu bisa diulang atau bagaimana? Aku belum pernah memasuki senja di dalamnya. Amplop atau apakah di dalam ini sebelum seperti amplop ya, Sukap, di mana kita tidak tahu apa yang berada di luar diri kita, di mana kita merasa hidup penuh dengan makna, yang menonton kita tertawa-tawa sambil berkata, ah kasihan betul manusia. Apakah begitu, Sukap? Kamu yang suka berhayal barangkali tahu. Tapi aku tidak mau khayalan, aku tidak mau kira-kira, meskipun usaha kira-kira itu begitu canggihnya sehingga disebut ilmiah. Aku mau tahu yang sebenarnya. Apa ada menyaksikan kita sambil tertawa-tawa? Kalau iya, apakah artinya hidup kita ini, Sukap? Tidakkah nasib manusia terang seperti ikan diternakan hanya untuk mengisi akuarium di ruang tamu? Seorang yang barangkali juga tidak terlalu. Aku tidak pernah tahu, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang dialami tukang pos itu di dalam amplop. Sampai ia keluar 10 tahun kemudian dengan wajah bahagia. Ia sudah 10 tahun menghilang di dalam amplop, tapi ia tidak tampak bertambah tua. Apakah waktu di dalam amplop tidak bergerak? Tepatnya, apakah senja di dalam amplop itu berhubungan dengan waktu? Apakah tidak ada waktu di dalam amplop Federal Express itu? Apakah aku harus kepedulian dengan semua ini, Sukap? Apakah aku harus peduli? Kamu betul-betul merepotkan aku, Sukap, dan laki-laki tidak tahu diri. Oke, selanjutnya teman saya akan melanjutkan cerpen ini. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan cerpen ini. Sukap yang malang, goblok, dan menyebalkan. Kamu tahu apa yang terjadi 10 tahun kemudian? Tukang pos itu tiba di depan rumah kami. Ya, rumah kami. Setelah 10 tahun banyak yang terjadi dong, Sukap. Misalnya bahwa aku kemudian kawin, beranak pinak, dan berbahagia. Jangan kaget, dari dulu aku juga tidak mencintai kamu, Sukap, dasar bego. Dikasih isyarat tidak mengerti. Sekali lagi aku tidak mencintai kamu. Kalau aku tak kelihatan baik selama ini padamu, terus terang harus kukatakan sekarang, sebetulnya aku cuma kasihan. Terus terang aku kasihan sama kamu, Sukap. Mencintai begitu rupa tapi tidak tahu yang kamu cintai sebetulnya tidak mencintai kamu. Makanya jangan terlalu banyak berhayal, Sukap. Pakai otak dong sedikit. Hanya dengan begitu kamu akan selamat dari perasaan cintamu yang tolol itu. Tapi bukan cinta yang sebetulnya ingin kuceritakan padamu, Sukap.
Soal cinta ini sama sekali tidak penting. Kamu harus tahu apa akibat perbuatanmu ini. Sukap mengirim sepotong senja untuk orang yang sama sekali tidak mencintai kamu. Tahu apa akibatnya? Begitu tukang pos itu pulang setelah menceritakan kenapa kiriman Federal Express bisa terlambat 10 tahun, kubuka amplop berisi senja itu dan terjadilah semua ini. Apa kamu tidak tahu Sukap, senja itu meski cuma sepotong sebetulnya juga semesta yang utuh. Kamu kira matahari terbenam itu sebesarnya seperti apa? Seperti apem. Kalau sepotong senja itu di dalam amplop terus sih tidak apa-apa. Tapi ini keluar dan lautnya membludak tak tertahankan lagi. Bagaimana aku tahu amplop itu berisi senja, Sukap? Aku bukan penghayal seperti kamu. Hidupku penuh dengan perhitungan yang matang. Aku tahu betul untung rugi setiap perbuatan, terutama pada untung ruginya untuk diriku sendiri. Betapa pentingnya hidupku selamat demi suamiku dan anak-anakku. Pura-puranya aku ini juga perempuan yang setia. Itu pula sebabnya sebelum maupun sesudah kawin aku tidak sudi berhubungan dan kamu, Sukap. Lagi pula aku tidak mencintai kamu, mau apa? Tapi kamulah yang tidak tahu diri, mengirim senja tanpa kira-kira. Di dunia ini jadi berantakan dan hancur lembur tiada terkira. Setelah amplop itu kubuka dan senja itu keluar, matahari yang terbenam dari senja dalam amplop itu berbenturan dengan matahari yang sudah ada. Langit yang biru bercampur aduk dengan langit kemerah-merahan yang terus-menerus berkeredak menyilaukan karena cahaya keemas-emasan yang menjadi seburat tak beraturan. Senja yang seperti potongan kue menggelegak, pantai terhambur seperti permadani di atas bukit kapur. Lautnya terhempas langsung membanjiri bumi dan menghancurkan segala-galanya. Bisalah kamu bayangkan, Sukap, bagaimana orang tidak panik dengan gelombang raksasa yang tidak datang dari pantai tapi dari atas bukit. Pertanyaan terkenal Einstein yang dikutip Stephen Hawking adalah, ketika Tuhan menciptakan semesta, apakah ia mempunyai pilihan? Air bah membanjiri bumi seperti zaman Nabi Nuh. Dunia menjadi gempar, tidak semua kapal dan perahu yang ada cukup untuk seluruh umat manusia kan? Lagi pula sampai kapan kapal dan perahu itu bisa bertahan? Tiada satu kata pun yang selamat. Lautan dari senjamu yang membuat langit merah membara itu menghempas dan membanjiri bumi dengan cepat sekali. Gedung-gedung pencakar langit di setiap kota besar di seluruh dunia, gunung-gunung tertinggi di muka bumi, semuanya terendam air, Sukap. Bumi ini sekarang sudah terendam air. Di mana-mana air dan langit senja tak kunjung berubah menjadi malam. Segalanya kacau, Sukap, gara-gara cintamu yang tak tahu diri. Sukap yang malang, paling malang dan akan selalu malang. Aku menulis surat ini dengan kertas dan pena berakhir di dunia di atas puncak Himalaya. Di depanku ada sebuah sampan kecil dengan sepasang dayung dan sebungkus super mie. Itulah makanan terakhir di muka bumi. Sisa manusia yang menjadi pengembara lautan di atas kapal dan perahu telah mati semua karena kehabisan bahan makanan maupun mayat teman-temannya sendiri. Manusia memang banyak akal, tapi menghadapi senja dari dalam amplop itu tidak ada jalan keluar. Banyak orang mempertanyakan diriku, kenapa aku membuat dirimu begitu cinta menggebu-gebu padahal cinta secuil pun juga tidak, sehingga kamu mengirimkan sepotong senja itu kepadaku dan tumpah ruah membanjiri bumi. Tapi coba katakan itu bukan salahku toh, Sukap. Aku tidak mau disalahkan atas bencana yang menimpa umat manusia. Mengapa cinta harus menjadi begitu penting sehingga kehidupan terganggu? Ini bukan salahku. Air laut kulihat makin dekat, setidaknya setengah jam lagi tempat aku menulis surat ini sudah akan terendam seluruhnya. Aku akan naik perahu mendayung sampai teler, makan super mie mentah, lantas menanti maut. Akan kukirim kemana surat ini? Barangkali kamu pun sudah mati, Sukap. Semua pengembara di lautan sudah mati, sedangkan di puncak tertinggi di dunia ini tinggal aku sendiri. Dari hari ke hari memandang senja yang selesai, di mana matahari tidak akan terbenam lebih dalam lagi. Semesta dalam amplop itu telah menjadi pemenang dalam benturan dua semesta. Namun semesta dalam amplop itu cuma sepotong senja. Sehingga dunia memang tidak akan pernah sama lagi. Kalau aku mati nanti, bumi ini akan tetap tinggal senja selama-lamanya. Dengan matahari terbenam separuh yang tidak pernah turun lagi, langit merah selama-lamanya, lautan jingga selama-lamanya, tetapi tidak seorang manusia pun memandangnya. Segenap burung sudah punah karena kelelahan terbang tanpa henti. Tinggal ikan-ikan menjadi penguasa bumi. Di kejauhan kulihat ikan paus merah yang menjerit dengan sedih. Sukap, kamu akan mengakhiri surat ini, akan kulipat menjadi perahu kertas dan kulayarkan ke laut lepas. Bukan tidak mungkin surat ini akan terbaca juga. Entah bagaimana caranya, namun siapapun yang menemukannya akan membaca kesaksianku. Jika tidak, aku pun tidak tahu apa nasib waktu. Kupandang senja
abadi sebelum melipat surat ini. Betapapun semua ini terjadi karena cinta, dan hanya karena cinta betapa besar bencana telah ditimbulkannya. Ketika kata-kata tak cukup baris pertama dan terakhir dari sajak perjurit jaga malam sama-sama berbunyi, waktu jalan aku tidak tahu apa nasib waktu. Baris tersebut adalah cara penulisan yang diambil dari kumpulan sajak bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. 3. Menguak takdir 1950. Chairil tampaknya mempunyai perhatian besar terhadap baris ini, karena dalam kumpulan kerikil tajam dan yang terampas dan yang putus 1949, baris pertama dan baris terakhir itu dibedakan antara waktu jalan aku tidak tahu apa nasib waktu. Baris pertama dan waktu jalan aku tidak tahu apa nasib waktu. Baris terakhir. Chairil Anwar meninggal tahun 1949. Oleh penulis cerita ini belum diselidiki apakah penghilang tanda baca, dan dalam buku yang terbit tahun 1950 itu berasal dari penyairnya disunting orang lain, atau merupakan kesalahan cetak. Buku kumpulan Chairil yang lain, Aku Ini Bintang Jalang 1987, pemusuk NST memuat kedua-duanya. Nampungnya ku tatap senja itu masih selalu begitu, seperti menjanjikan suatu perpisahan yang sendu. Selamat berpisah semuanya, selamat tinggal. Alina, Pondok Aren, 10 Februari 2001. Sekian cerpen dari kami. Mohon maaf bila banyak kata yang salah penyebutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.